Ada apa lagi, sayang? Kamu mau meeting sama siapa? Ya, sama klien lah. Iya klien. Maksudnya kliennya itu cowok atau cewek? Aku mana tahu, belum juga ketemu. Ya kan kamu udah dapet undangannya. Sayang. Setahu aku ya di perusahaan itu tuh banyak pegawai ceweknya loh. Nggak tahu. Ya maksud aku kamu jangan kecentilan sama mereka. Astagfirullahaladzim. Aku itu kan meeting, bukannya mau pergi clubbing, sayang. Iya. Ya udah deh. Udah ya? Hati-hati ya. Sayang, tunggu. Ini kopi. Nah, ini biar kamu nggak ngantuk pas meeting ya. Terus ini sandwich nih. Sayurannya segar, nggak diawetin. Ya, kamu makan. Jangan lupa makan ya. Oh ya, terus sebelum makan, kamu harus bersihin tangan kamu pakai tisu basah antiseptik. Oke? Kamu jangan jajan di jalanan ya, karena banyak kumannya. Oh ya, nanti pas kamu pulang, kamu pilih taksi yang mereknya jelas. Kamu catetin nomor armadanya, ya. SMS aku kalau udah nyampe dan kabarin kamu pulangnya kapan, ya. Ya udah, aku pergi dulu meeting. Iya sayang, bener ya? Iya. Hati, yang centil. Telepon aku ya. Istrinya kayaknya perhatian benar, tapi kayaknya galak. Jun, kamu pulang kantor malam banget. Iya, Mah. Tadi ada meeting. Mah, tadi kan berangkat ke kantor, kamarku berantakan. Kok sekarang rapi banget? Mama yang beresin ya? Bukan Mama. Tadi Nina datang ke sini langsung nganterin jas. Dia sempat juga masangin buat kamu sama Mama. Nah, terus dia beres-beres rumah deh. Sepatu diletakkan di kotaknya lagi. Nah, sebelum dimasukin tuh harus kamu lap dulu biar tetap awet dan bersih. Naruh dasi mesti digantung ya sayang, biar nggak cepet rusak loh. Pulang kantor, mandi, ganti baju dulu. Baju kotor jangan langsung tidur. Kaos butut kesayanganku mana ya? Aduh. Kenapa? Mau cari kaos kamu yang udah butut dan tipis itu ya? Aduh, jangan dipakai lagi. Nanti dingin. Kamu bisa masuk angin kalau dipakai tidur. Makanya aku buang aja. Nih, aku ganti sama kaos yang lebih keren. Dipakai ya. Sayang. Sayang, kamu panas gini kok masuk kerja sih? Udah. Aku nggak apa-apa kok. Cuman demam dikit. Udah nggak apa-apa beneran. Kamu jangan-jangan pulang meeting kemarin langsung clubbing ya? Makanya kamu masuk yang ini ya? Wah, mana mungkin sih sayang kayak gitu. Mana ada tenaga aku buat clubbing. Kemarin aja habis meeting aku langsung pulang istirahat. Ya udah, tapi kalau kamu pusing terus kamu masih panas, kamu mendingan pulang aja ya. Kamu mending istirahat di rumah, ntar aku panggilin taksi, oke? Lagi nanti kalau kamu ambruk di sini siapa yang repot? Aku kan? Terus siapa yang rugi? Kamu juga. Iya. Masuk yuk. Jun, ini laporan keuangan dari bos. Suruh pelajari. Lu beruntung ya punya cewek yang perhatian kayak Nina. Beruntung apaan? Capek tahu diperlakukan kayak anak TK.
diaturin itu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Sebel tau nggak, dicurigain terus. Belum lagi cemburuannya tuh. Iya, tapi kan lo diperlakuin kayak anak baik. Makan bareng, minum disediain. Nina itu boleh dibilang kayak bini lo tau. Justru itu yang bikin gua bosen. Hidup gua tuh kayak rutinitas tau nggak? Udah ketahuan, habis ini mesti gimana? Jadi lo curcol nih, hah? Bukan curcol. Gua udah sangin sebelnya jadi gua udah sebel banget pokoknya. Ya lo omongin lah, bro. Ngomongnya gimana? Ngomongnya begini nih. Ngomongnya sukses ya. Mahal-mahal banget ya rumah di Jakarta. Semoga berhasil. Assalamualaikum, Nina. Jangan lupa pulang untuk memperingati 1000 hari meninggalnya ibu ya. Iya, ayah. Nina pasti pulang. Sayang, kamu bisa aku percaya nggak kalau aku tinggal lama? Waduh, Nina kenapa nih? Tiba-tiba ekspresinya murung gitu. Jangan-jangan Dharma udah cerita macam-macam lagi sama dia. Sayang, sayang. Hah? Aku nih lagi ngomong, kamu diem aja. Oh iya, aku dengar kok. Dodol lu Juna, chicken, penakut. Ayo dong ngomong. Ini saatnya jujur sama Nina. Ayo, lu harus bisa berani ngomong. Aku mau cuti 15 hari ke Surabaya untuk memperingati 1000 hari meninggalnya ibu aku. Oh, 15 hari? Lama banget ya? Iya, makanya aku nanya kamu bisa aku percaya apa enggak? Bisa dong sayang, kamu tenang aja, 100% aku bisa jamin. Yeah, gue bisa ke water park, ditemenin cewek-cewek cantik, seksi, bikini, nongkrong sama teman-teman lama, hangout di mall, clubbing. Yeah, asik. Sayang! Kamu nih ngelamunin apaan sih sampai nganga gitu mulutnya? Kamu masuk-masukin aja. Aku ngelamunin kamu dong. Ya akunya di sini masa kamu ngelamunin aku? Kamu ngelamunin cewek ya? Loh? Enggak dong sayang, mana mungkin. Pasti kamu lah, orang kamu di sini. Gila kali aku kayak gitu. Ya udah deh, aku percaya sama kamu kok. Tapi bener ya, kamu jangan jalan sama cewek. Bener ya? Bener. Aku tak tahu apa yang ku rasakan dalam hatiku saat pertama kali lihat dirimu. Sayang udah dong, jangan sedih kayak gitu. Aku nih khawatir, sayang. Ntar kalau aku pergi, kamu bisa nggak jaga diri kamu sendiri? Ntar yang bikinin kamu sarapan siapa? Yang bikinin kopi? Iya. Makan siang kamu? Iya. Tenang. Sarapan, terus makan siang, kopi, semuanya aman. Oke? Kamu makan siang jangan sama cewek. Kamu ajak Dharma. Siap, sama Dharma, oke. Sama Dharma? Ya. Ya. Sayang, ayo dong, mau berangkat busnya. Yuk. Telepon. Iya, oke. Yaudah, yuk. Sekarang kita berangkat. Bang, bentar bang. Satu lagi bang, terakhir bang. Bukan menjagamu hingga waktu menjemputku. Saat ku tahu kau akan pergi jauh, izinkan aku untuk selalu menantimu untuk katakan ku ingin dirimu.
bentar, tunggu bentar. Mau kemana? Mau kemana? Sini aja. Aduh, gimana ini Nina telepon? Banyak banget lagi miss call-nya. Gue harus ngomong apa ya? Harus pakai alasan apa ya sama Nina ya? Aduh, dia pasti marah banget nih sama gue nih. Juna, gimana sih ditelepon nggak diangkat-angkat? Awas aja kalau dia ke tempat yang enggak. Itu kan, Nina telepon. Aduh gawat. Mikir Arjuna mikir. Cepetan. Juna sayang, kamu tuh ngapain sih? Aku dari tadi telepon nggak diangkat-angkat. Kamu tuh jalan sama cewek ya? Atau kamu clubbing? Aduh sayang, sorry. Aku lagi sakit. Tadi aku pulang dari kantor langsung tiduran. Ya ampun sayang, kamu ini loh. Ya udah kamu istirahat yang cukup ya. Kamu seduh wedang jahe panas-panas, terus kamu minum sebelum dingin ya. Terus besok pagi mendingan kamu sarapannya krim sup aja deh. Itu tuh bagus buat ngangkatin badan. Ya sayang ya. Iya nih sayang, nggak tahu kayaknya masuk angin tadi. Iya terus kamu nanti pulang meeting itu jangan malam-malam. Ya, aku tuh khawatir loh sama kamu. Kamu bisa kan jaga diri selama aku di sini? Iya sayang, oke. Ya udah istirahat lagi kamu. Ya Allah, tolong lindungi Arjuna selama aku di sini ya Allah. Yes, ketipu dia. Gua bebas. Hai, sorry ya lama. Dari mana aja? Biasa ngurusin duit nih bang. Arjuna. Loh. Dharma. Lu ngapain di sini? Lu ada di sini juga? Ini lu kan Jun. Udah, diam. Ntar gue jelasin sama lu. Oke, diam aja. Jun, lu tuh ya emang kayak Arjuna di toko perwayangan, tau gak? Selalu aja dikerumunin cewek-cewek. Pantes aja si Nina protektif sama lu. Lihat aja, lu nakal dikit aja bandel, tau gak? Tahu tuh, sok kenal sok dekat itu. Sini mas. Terus gimana rumahnya? Hai Maya. Lu gak apa-apa kan? Jun, lo gak apa-apa kan? Lo gak sakit kan? Otak lo lagi gak kenapa-napa kan? Sob, gua ini sehat walafiat. Tenang aja. Lagian sirik banget sih. Nggak suka ya lihat temennya senang? Hah? Bukan begitu, Jun. Masalahnya, lu tuh udah beda setelah Nina pergi. Kebahagiaan yang lu tunjukin tuh terlalu over, tau gak? Lebay. Ngapain lu di klub semalam? Ngapain? Ya have fun lah. Sama cewek-cewek itu? Enggak sendirian. Terus, cewek-ceweknya kemana? Nggak tahu. Mereka datang sendiri aja kayak gitu, ngerebutin. Alah, sok laris lo. Bilangin Nina. Mau ngapain lo? Oh, Nina. Wah, gawat. Jangan dong. Tega banget sih. Sini handphonenya, siniin. Nina. Ayo dong bro, gue mohon sama lu dong. Jangan telepon dia, bisa mampus hidup gua kalau enggak. Tolong dong, jangan dong, please. Please, jangan kasih tahu dia dong. Ayam sayur lo. Gue kan cuma bicara lo doang. Gue tuh kesini
mau ngasih kabar berita gembira buat lo. Bahwa project SMS yang pernah lo bikin itu mencapai target penjualan, Sob. Serius lo? Ya iyalah, gue serius, masa gue bohongan sih? Makanya sekarang gue mau ngadep bos. Gue mau naikin gaji lo, sekalian promosiin lo. Berita bagus banget. Yes. Aduh, sekarang saking senang jadi bawanya lapar. Mau makan dulu ya. Juna, saya disuruh Pak Reza. Kita harus ngasih bonus buat pemakaian jumlah tertentu gitu, ya kan? Juna, kamu dengerin aku nggak sih dari tadi? Denger sedikit. Sorry ya, soalnya kalau jam makan siang kayak gini, aku bawanya lapar banget. Agak-agak nggak konsen, error. Ya udah, sekarang kita makan dulu deh. Iya, tapi aku ngerasa kalau duet kita dalam pekerjaan bakalan seru banget nih, ya kan? Oh, itu pasti dong. Sorry, aku angkat telepon sebentar ya. Bentar ya. Juna sayang, kamu tuh kemana aja sih? Kamu tuh jarang banget nelfon aku belakangan ini. Padahal kamu dulu bilangnya apa sih janji kamu? Mau nelfon aku tiap hari kan? Ya, sorry sayang. Aku lagi sibuk banget sekarang ini. Soalnya bos aku ngasih proyek baru. Kamu tahu nggak sayang? Proyek aku yang lama itu berhasil sukses besar, tau nggak kamu? Makanya sekarang ini gaji aku naik jabatan juga. Proyeknya sukses pokoknya. Hah? Ngomong apa sih kamu? Aku nggak ngerti deh proyek apaan. Ih, masa sih kamu lupa? Itu loh, yang proyek SMS gratis. Kamu ingat nggak? Nah, proyek itu berhasil kita sayang. Aku lolos. Oh iya? Ya ampun, syukur alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ya ampun sayang. Aduh, kamu pasti lagi sibuk banget ya sayang. Aku pasti lagi sibuk banget ngurusin proyek kamu itu ya. Iya kan? Tapi jangan-jangan aku ganggu kamu ya. Iya, nggak apa-apa sayang. Tapi ya, sesibuk apapun kamu tuh harus tetap makan siang, oke? Karena makan siang itu penting banget untuk stamina tubuh. Nah, kalau kamu makan siang, kamu tuh bakal fit sampai malam, ya? Iya, oke sayang. Kamu tenang aja. Aku pasti makan siang kok. Udah dulu ya. Okay, love you. Iya, love you too. Ya. Sorry ya, tadi lama. Telepon dari siapa? Itu dari klien. Biasa, ada proyek. Aku yakin deh Jun, kalau misalnya kita nambahin bonus buat pengguna SMS, pasti konsumen kita bakal beralih pakai produk kita, ya kan? Juna? Halo? Ah? Kamu dengar aku ngomong nggak sih dari tadi? Oh iya. Aku dengerin kok. Cuma bisa nggak kita kalau lagi makan siang kayak gini nggak usah ngomongin soal kerjaan ya? Oke, maaf ya. Iya, bukan apa-apa. Soalnya aku bisa lebih santai nikmatin kecantikan kamu. Tadi kamu bilang apa? Tadi barusan kamu bilang kamu lagi santai menikmati kecantikan aku. Enggak. Emang aku ada ngomong kayak gitu sama kamu? Oh enggak, sorry itu maksud aku tadi aku lagi santai aja nikmatin makan siang sama kamu. Jadi nggak usah ngomongin soal kerjaan.
Ada apaan sih, Jun? Itu di bibir kamu. Ada apa di bibir aku? Ada sausnya. Sini. Bukan. Di sini. Sini. Di sini, itu. Sini kan? Di sini loh. Lo mau balik juga? Bareng mobil gua aja. Ayo, sekarang kita nongkrong ke Cafe Oli lah. Ada yang pengen gua omongin sama lo. Gimana? Ya udah nggak apa-apa, Jun. Kamu pulang bareng akunya lain kali aja. Kayaknya Dharma mau ngomong penting tuh sama kamu. Enggak. Tunggu sebentar, Sarah. Bro, gue tiba-tiba gak enak badan nih. Gue kayaknya harus balik sama Sarah. Kita ngobrolnya besok aja ya. Sakit. Yaudah kalau gitu, gue langsung nganterin lo aja. Nongkrongnya bisa kapan? Jangan kayak gitu. Justru rumah gue searah sama Sarah. Kalau lu kan ngejauh. Ya, Nggak apa, gue anterin. enggak. Udah yuk kita pulang dulu. Jun. Besok ya. Jun. Juna, itu dari tadi handphone kamu bunyi terus loh. Kok nggak diangkat-angkat sih? Oh enggak, ini klien yang nelfon. Lagi udah malam, aku males ngangkatnya. Ya udah, kalau gitu kamu matiin aja handphonenya biar nggak diteleponin terus kan? Enggak apa-apa kok. Kenapa kamu nggak mau matiin handphonenya? Takut diomelin ya? Jangan-jangan yang tadi telepon itu pacar kamu ya, Jun? Nina kan? Muka kamu kaget gitu sih. Aku udah tahu kalau kamu punya pacar namanya Nina. Kamu tahu nggak sih? Dulu aku itu sempet tunangan loh. Tapi tiba-tiba dia batalin pernikahan kita pas udah deket-deket hari hanya. Aku turut prihatin ya. Ya, makanya itu aku sekarang bergabung di perusahaan kakak aku buat ngobatin sakit hatinya. Oh iya, Juna, kamu mau ikut aku party nggak? Party? Iya. Tapi Mau aja deh, ya. Aku tahu kok, kamu cuma pura-pura sakit aja kan tadi di depan Dharma. Jadi mau kan?
Ya sayang. Iya, ini aku lagi di teras sendirian. Iya sayang, aku lagi sendirian di sini. Beneran. Oke. Love you too. Udah ya. Dah. Maaf ya Sarah. Itu tadi dari Nina kan? Maafin aku ya, Juna. Loh. Kamu nggak perlu minta maaf. Tapi kita tuh nggak bisa kayak gini terus, Jun. Maksudnya apa? Kamu harus tegasin hubungan kamu sama Nina. Kamu pilih aku atau Nina. Ini Bunga? Buat aku? ya masa buat orang lain sih? Kamu tumben amat. Kayak bukan kamu deh. Bukan salah lagi. Enggak. Aduh, jangan marah dong. Aku seneng kok, sayang. Kamu kok nggak pernah telepon aku sih? Aku kemarin lagi sibuk aja banyak kerjaan. Ini bunga cantik untuk pacar yang cantik ya? Selamat pagi, Juna. Wah, fresh sekali kamu pagi ini. Sayang, selama aku pergi kok ada perubahan besar sih di sini? Hah? Perubahan besar apa? Lah itu si Maya kok jadi ganjen gitu sama kamu? Ya mana aku tahu. Sayang, selama aku pergi kamu ganjen ya sama cewek-cewek ya? Enggak. Beneran? Enggak beneran. Beneran? Enggak. Beneran? Enggak beneran. Awas kalau kamu beneran ganjen. Hai Nina. Hey, Gimana kabarnya? ya seneng sih kan kumpul lagi sama keluarga. Oh, tuh Arjuna, Nina udah pulang. Gimana perasaannya? Sedang apa takut? Steph, tuh cewek siapa? Karyawan baru? Oh, dia itu Sarah, adanya Bos Reza. Terus ngapain dia masuk ke ruangannya Arjuna? Loh, emangnya Arjuna nggak cerita ke lo ya, Nin? Kalau dia itu partner kerjanya? Oh ini tuh gini aja. Out ini ya. Kayak gini. Ini berkas kerjanya Juna. Tolong dipelajari. Hai, kamu pasti yang namanya Nina ya? Kenalin, aku Sarah. Iya, aku Nina. Pacarnya Arjuna. Kamu Sarah adiknya Pak Reza kan pemilik perusahaan ini? Rupanya kamu udah tahu banyak ya tentang aku. Aku mohon bimbingannya ya, karena aku masih 15 hari di sini. Oh iya? Baru 15 hari? Pas banget ya. Aku itu cuti selama 15 hari. Dan kamu juga baru masuk 15 hari. Berarti aku keluar, kamu masuk. Juna, aku permisi ya. Sayang, kenapa kamu gak pernah cerita soal Sarah? Dia tuh partner kerja kamu kan?
Nina, bisa nggak kita ngomonginnya nanti aja? Boleh ya? Kenapa kamu nggak pernah cerita soal Sarah? Kamu tuh nyembunyiin apa sih? Apa hubungan kalian? Nggak ada apa-apa kok. Aku sama Sarah cuma temen rekan kerja aja, nggak lebih dari itu. Bohong. Kalian pasti lebih dari teman kan? Cukup, Nina. 5 tahun aku pacaran sama kamu, aku coba sabar. Tapi kamu nggak ngerti juga. Aku capek tau nggak sama kamu. Sekarang kamu nggak percaya kalau dia cuma teman baik aku. Juna, kamu bentak aku. Maafin aku, Nina. Gak apa-apa. Aku ngerti kok. Kamu udah 5 tahun sama aku. Wajar kalau kamu bosen dan capek ngadepin aku. Aku tahu kalian saling menyukai. Sarah, aku mau bicara sama kamu. Kamu bicara apa sih, Nina? Bicara aja. Gimana perasaan kamu sama Arjuna? Jawab! Nina! Apa-apaan sih? Kamu jangan kelewatan ya. Ayo, sini. Juna. 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 Sakit. Asal kamu tahu, Nina. Gara-gara sikap kamu tadi, aku jadi mau ngomong jujur sama kamu. Ya udah, jujur aja mau ngomong apa? Aku muak sama hubungan kita yang udah 5 tahun. Aku mau kita putus. Ngomong apa kamu? Iya, kamu dengar. Aku nggak pernah ketemu sama cewek yang posisi banget kayak kamu. Aku udah coba hargain kamu, buat kamu bahagia. Tapi kamu nggak pernah puas, kan? Ada cewek sedikit yang semen sama aku, kamu cemburu, kamu marah. Padahal aku nggak ada apa-apa, tahu? Dan asal kamu tahu ya, kalau kamu kayak gini terus, aku kayak katak dalam tempurung. Tapi kamu selama ini diem aja, Juna. Ya, aku pikir hubungan kita baik-baik aja sampai ada kejadian kayak gini. Juna, tolong jangan putusin aku, Juna. Jangan putusin aku, Juna, please. Jangan putusin aku. Please, jangan putusin aku, Juna. Please. Juna. 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 Juna.
Makasih ya, sampai besok. Juna, jangan keluar dulu dong. Oh, ada apa ya? Ya, aku masih ngeganjel aja di hati soal kerjaan tadi. Soal kerjaan. Kirain ada apa? Maaf, aku nggak sengaja. Iya, jadi soal bonus tambahan SMS itu kalau menurut aku... Juna, aku mau ngomong sama kamu. Kamu turun dulu, Gi. Iya, sorry ya. Diantar Sarah ya. Juna. Arjuna. Juna. Juna, stop. Aku tuh cuma mau ngomong sama kamu. Udahlah, percuma aja. Semuanya udah selesai. Juna, aku mau minta maaf. Karena selama 5 tahun ini aku udah ngerepotin kamu. Jujur, aku takut kehilangan orang yang aku sayang. Orang yang spesial dalam hidup aku. Karena itu aku nggak sadar kalau ternyata aku egois dan malah bikin hubungan kita berantakan. Tapi aku mau kita bisa baik-baik, Juna. Dan tetap bisa jadi temen. Ya? Maafin aku ya, Nina. Karena aku udah membuat hubungan kamu dan Arjuna jadi hancur berantakan. Bukan salah kamu kok, Sarah. Ini malahan salah aku. Mana ada sih orang yang suka dikekang? Kasihan malahan Arjuna. Dia harus sama orang yang udah gak disukainnya selama 5 tahun. Aku benar-benar nggak tahu, Nina, kalau hubungan kamu sama Arjuna udah selama dan sedalam itu. Kalau dibilang udah lama, ya emang udah lama. Tapi kalau kamu bilang hubungan aku udah sedalam itu, justru kamu salah, Sarah. Buktinya aja, aku nggak sadar kan kalau Arjuna itu selama ini ternyata nggak nyaman. Sarah, aku merestui hubungan kamu sama Arjuna. Enggak, Nina. Aku benar-benar nggak ada hubungan apa-apa sama Arjuna. Kalau kita memang dekat, iya, aku memang mengakuinya. Tapi kita nggak pacaran. Aku tahu. Arjuna juga nggak bakal bisa pacaran sama cewek lain sebelum dia selesai sama aku. Aku titip Arjuna ya. Aku nggak apa-apa, Sarah. Sekarang yang penting buat aku adalah kebahagiaannya Arjuna. Jadi, kalau memang Arjuna bahagia sama kamu, ya kenapa enggak? Aku nggak apa-apa, Sarah. Aku cuma pengen Arjuna bahagia. Kalau memang dia bahagia sama kamu, kenapa enggak? Aku cuma bisa ikhlasin itu aja, Sarah. Pengumuman sebentar semuanya. Saya mau memberitahukan bahwa proyek yang dipegang oleh Arjuna sukses besar. Dan oleh karena itu, saya akan mengangkat Arjuna menjadi manajer regional kantor kita. Selamat ya.
Selamat ya Arjuna. Tetap semangat. Terima kasih ya. Kamu juga tetap semangat. Arjuna, kamu bisa ikut kantor saya. Ada yang mau bicarakan sama kamu. Isi. Saya sangat senang sekali punya karyawan yang berprestasi seperti kamu. Dan terima kasih karena kamu telah memberikan yang terbaik pada perusahaan. Sama-sama, Pak. Saya juga berterima kasih sama Bapak karena sudah memberikan saya kesempatan. Oh ya, sorry. Ini di luar dari konteks pekerjaan. Sejauh apa hubungan kamu sama Sarah? Saya tahu kalau Sarah sangat suka sekali sama kamu. Dan saya mendukung aja. Asalkan dia bahagia, saya akan lakukan apapun untuk dia. Jadi Mas bilang begitu sama Arjuna? Iya. Emangnya salah? Bukannya kamu benar-benar suka sama dia? Ya iya sih Mas, tapi kan... Berarti Mas nggak salah. Mas tuh bener kalau kamu suka sama dia. Terus apa lagi? Pokoknya gini. Asalkan kamu bahagia, Mas mau ngelakuin apa aja. Beneran, Mas mau ngelakuin apa aja demi kebahagiaan aku. Emangnya kenapa? Loh, kok muka kamu jadi murung gitu? Nina, Mas. Nina. Nina karyawan bagian keuangan itu. Kenapa sama dia? Iya, dia itu kan mantannya Arjuna. Dan aku agak risih aja ngeliat mereka masih temenan gitu. Terus kamu maunya apa? Ya aku sih pengennya Nina sama Arjuna nggak satu kantor lagi, Mas. Maksud kamu mau Mas pecat dia gitu? Dia nggak punya kesalahan apa-apa. Lagi pula, kantor juga nggak punya alasan untuk mencat dia. Malah sekarang ini kantor lagi sedang bagus-bagusnya dan salah satunya juga hasil kinerja dari Nina sama Arjuna. Nina ini kerjanya bagus banget dan baik banget. Disiplinnya tinggi, jadi kantor nggak mungkin punya alasan untuk mencat dia. Mas Reza, Sarah kan gak minta Mas buat pecat Nina. Sarah itu cuma risih aja ngelihat mereka masih sering ketemuan kayak gitu di kantor. Mas bisa kan pindahin Nina ke kantor cabang yang di Bandung? Bisa kan, Mas? Sarah, hai. Sarah, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kamu mau ngomong apaan sih, Jun? Aku pengen kepastian soal hubungan kita. Biar kita nggak diomongin sama orang lain. Oh, jadi kayak gini cara kamu ngungkapin cinta kamu sama aku? Gak ada romantis-romantisnya banget sih, Jun. Aku emang nggak romantis. Dan aku nggak tahu caranya gimana romantis sama cewek. Ya. Gak heran sih kalau emang kamu gak romantis. Tapi aku itu bukan Nina dan aku gak mau diperlakuin sama kayak dia. Iya, oke. Kamu ngomongnya jangan kenceng-kenceng dong. Terus aku harus kayak gimana? Aku butuh kepastian, Jun. Dan kalau emang kamu cinta sama aku mau kita tunangan secepatnya. Oke? Tunangan? Secepatnya? Iya, aku kurang jelas emang ngomongnya. Aku mau kita tunangan secepatnya. Aku nggak mau ya digantung-gantung sama kamu sama kayak Nina digantung sama kamu. Oke. Kita tunangan secepatnya. Udah. Kamu jangan teriak lagi dong. Aku kan malu sama temen-temen kamu, sama orang lain.
Pak, Bapak manggil saya. Ya, silakan duduk. Makasih, Pak. Dharma, Ya, Pak. menurut kamu siapa karyawan yang berprestasi yang paling baik di bagian keuangan? Saya mau tempatkan dia di kantor cabang Bandung. Ya, tentunya dengan kenaikan gaji dan posisi. Kalau menurut saya, karyawan yang berprestasi, Nina, Pak. Nina. Ya. Nina boleh juga tuh. Ya kalau gitu kamu segera bicarakan sama dia. Baik, Pak. Dharma, tunggu sebentar. Tapi kamu ingat, kamu rahasiakan dulu masalah ini. Yang tahu masalah ini cuma kamu, saya, dan Nina. Kenapa seperti itu, Pak? Karena ada proyek rahasia yang saya mau kerjakan di kantor cabang Bandung. Ya udah. Kalau begitu, saya permisi, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ada apa sih, Mas? Kok manggil aku ke sini? Nggak ada apa-apa. Justru aku mau ngasih tahu kamu kabar gembira. Kabar gembira? Apaan, Mas? Hubungan kamu sama Arjuna gimana? Agak alot gitu sih, Mas. Dia juga belum ngasih kepastian gimana hubungan aku sama dia. Terus sampai kapan dia nggak mau? Gak tahu deh, Mas. Tapi tenang aja, Mas. Aku udah ngajak dia tunangan kok. Terus dia jawab apa? Dia sih bilangnya mau. Cuma jawabnya agak-agak berat gitu. Kok bisa sih? Aku juga nggak tahu sih, Mas. Jangan-jangan ada pihak ketiga yang ngalangin hubungan kalian. Bisa jadi juga sih. Cuma aku nggak terlalu yakin sih, Mas. Gitu ya? Emang kenapa sih, Mas? Kok Mas jadi tiba-tiba nanya-nanya hubungan aku sama Arjuna gitu? Kamu kan tahu, kalau aku tuh sayang banget sama kamu. Jadi, aku udah nyiapin satu kejutan buat kamu. Oh ya? Kejutan apa, Mas? Kamu lihat aja nanti sendiri. Ih, Mas bikin penasaran aja deh. Aku dipindahin ke Bandung untuk nanganin proyek rahasia. Proyek apaan? Aku juga nggak tahu, Nin. Bahkan kamu juga nggak boleh membicarakan masalah ini sama karyawan lain. Gimana? Kamu terima penempatan ini? Dengan kenaikan gaji plus kenaikan jabatan. Ya udah deh, Mas. Namanya juga tugas. Ya sudah, kalau gitu coba kamu pelajari dulu isinya. Bagus. Bagus. Nah, sekarang kamu suruh Nina siap-siap untuk pindah. Minggu ini juga dia pindah ke Bandung.
Minggu ini, Pak. Iya. Karena kantor yang di Bandung sudah butuh dia. Secepatnya. Oh iya, kalau gitu saya coba soundnya ke Nina. Makasih, Pak. Ya. Sarah, ini kan yang kamu mau? Nina sudah tanda tangan surat mutasi kerjanya dia. Serius, Mas? Iya, kamu lihat aja sendiri. Makasih banyak ya, Mas. Mas udah bantuin banyak banget buat hubungan aku sama Arjuna. Sekarang aku udah bisa lega ngejalin hubungan sama Arjuna. Karena udah nggak ada Nina lagi. Buat aku, yang penting aku senang. Ya kan? Makasih banyak ya, Mas. Sama-sama, sayang. Minum, Sob. Ada apaan sih? Lu mau ngomong apa? Gue pengen ngomong bebas sama lo tanpa diikuti sama Sarah. Sarah? Kok Sarah dibawa-bawa sih? Ya iyalah. Orang yang paling lo takutin ini Sarah kan? Iya kan? Bukan takut. Tapi gue tuh menghargai dia. Biar jangan salah paham aja. Kalau lo nggak takut, kenapa lo liatin jam terus? Lo janji sama dia mau ketemu? Iya. Udah cepetan. Mau ngomong apa? Ya, gue mau ngomong kalau selama ini gue telah menilai Nina. Ini apaan lagi? Kok Nina dibawa-bawa sih? Gue itu udah gak ada hubungan apa-apa sama dia ya. Jadi kalau lu salah ngomong atau ada masalah, ya lu ngomong langsung aja sama dia. Bukan gitu, Sob. Waktu lo pacar sama dia, gue rasa dia bukan posesif, bro. Tapi dia pengen menunjukin rasa sayang dan perhatian sama lo. Tahu basi lu. Pokoknya dengerin ya. Sekarang ini, gue pacaran sama Sarah. Masa depan gue sama Sarah. Jadi lu hati-hati. Nina itu udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama gue. Mantan, oke? Jangan pernah sebut nama Nina di depan Sarah. Gue bisa gawat. Gawat apanya? Lu tuh terlalu ketakutan, tau nggak? Iya sayang, aku di ruang tamu nih. Apa? Kamu ngapain, sayang? Ayo dong cepetan, udah pada nungguin kali. Kamu cepetan kesini ya. Iya, oke. Iya, oke. Dadah. Hai semuanya. Ayo dinikmatin dong makanannya. Ini cuma kue-kue kecil aja kok buat ngerayain promosinya Juna sebagai manajer. Itu Juna. Sayang sini. Ada apaan sih nih? Ini loh sayang, aku cuma beli kue-kue kecil aja buat ngerayain promosi kamu sebagai manajer. Sayang, kok kamu diem aja sih? Bilang makasih atau apa, kek? Oh iya. Makasih ya, sayang. Juna, selamat ya. Oh ya, saya sekalian mau ngumumin kalau minggu depan saya dan Arjuna akan tunangan. Ya kan, sayang? Pasti juga. Juna, apaan sih? Kamu ngapain sih ngomong kayak tadi? Aku bilang minggu depan kita tunangan. Minggu depan tunangan. Siapa yang buat keputusan seperti itu? Kamu jangan mutusin sendiri dong. Kita kan bisa omongin dulu. Baru kamu bisa ngasih pengumuman. Jangan kayak tadi. Oh, jadi maksudnya kamu itu nggak mau tunangan sama aku? Atau jangan-jangan kamu itu emang cuma main-main sama aku? Kayak kamu perlakuin Nina, iya? Lo nggak kayak gitu. Juna, kamu denger ya. Aku ini bukan Nina. Dan aku nggak mau diperlakuin kayak Nina. Ngerti? Sayang, bukan kayak gitu. Maksud aku, soal pertunangan. Kita kan bisa bicarakan dulu, berdua. Enggak. Pokoknya minggu depan kita tetap tunangan. Kalau enggak, ya kita putus dan kamu keluar dari kantor kakak.
Mama senang banget kalau kamu udah bisa tunangan sama laki-laki pilihan kamu. Makasih banyak ya, Mas. Sama-sama. Mas sudah ngedukung hubungan aku sama Arjuna. Pak, Arjuna, saya titipkan adik saya sama kamu. Selamat ya sekali. Pasti. Terima kasih. Mama. Hai. Sama-sama. Kamu kayak cantik. Makasih. Kamu sama siapa sini? Aku sendiri. Jun, kamu kenapa? Kok muka kamu ditekuk kayak gitu? Oh nggak apa-apa kok, Ma. Aku senang sama pertunangan ini. Ya, aku minta doa restu dari Mama ya. Perhatian semua, mohon maaf. Saya minta perhatiannya sebentar. Sebagai hadiah pertunangan antara Sarah dan Arjuna, saya akan memberikan 1 buah rumah dan 1 buah mobil untuk mereka. Gimana? Juna, kamu kok ngelamun sih? Kamu nyari Nina ya? Dia itu nggak bakalan datang, Juna. Aku udah undang dia loh padahal. Dia emang nggak mau lihat kebahagiaan kita kali. Nina itu nggak kayak gitu. Loh, kok kamu malah belain Nina sih? Kamu masih cinta ya sama dia? Kamu ngomong apaan sih? Kalau aku masih cinta sama dia, nggak mungkin aku tunangan sama kamu sekarang ini. Maaf ya Juna, aku nggak bisa datang ke acara pertunangan kamu sama Sarah. Aku pengen banget datang, tapi aku nggak boleh cuti. Jadi aku nggak bisa pulang ke Jakarta. Jun, teman-teman kantor kamu tadi pada datang, tapi Mama kok nggak ngeliat Nina ya? Nggak tahu aku, Ma. Padahal aku undang kok. Wajar sih. Siapa yang rela melihat mantan pacarnya tunangan sama perempuan lain? Udah lama. Lupain aja. Lagian sekarang itu, Nina masa lalunya aku. Kalau Mama boleh jujur, Mama lebih suka kamu jadi sama Nina. Nina itu baik, sabar, perhatian sama kamu. Mama kenapa? Mama kasihan sama Nina. Malam ini Nina pasti sedih mikirin tentang pertunangan kamu. Walaupun
biarkan aku. Gue baru tahu kalau Nina udah nggak kerja di sini lagi. Tahu dari mana lo? Ya mejanya kosong, udah nggak ada barang-barang dia lagi, terus udah diisi sama karyawan lain. Terus kenapa? Lu nyesel Nina pergi? Ya nyesel sih, karena pasti Nina pergi gara-gara gue. Gue nggak tahu kenapa gue jadi galau kayak gini. Tapi yang pasti gue seneng banget pas putus sama Nina. Nina yang posesif, cemburuan banget, dan gue bisa pacaran sama Sarah. Tapi setelah gue tunangan sama Sarah, kok gue ngerasa nggak seneng ya? Kalau lu merasa bersalah sama Nina, berarti lu masih cinta dong sama dia. Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Arjuna. Selama ini kan lo selalu mencari cinta sejati lo. Padahal orang itu ada di hadapan lo. Maksud lo, jadi cinta sejati gue itu Nina? Mana gue tahu Nina cinta sejati lo apa bukan. Yang bisa jawab itu kan lo. Sekarang gini aja. Selama ini, lo lebih bahagia sama Nina, lebih nyaman sama Nina apa sama Sarah? Ternyata gue lebih nyaman sama Nina. Sarah mau dikemanain, bro? Nggak tahu, Dar. Keputusan gue untuk tunangan sama Sarah mungkin adalah kesalahan. Lo tahu kan resikonya kalau misalnya si Sarah tahu omongan lo ini? Lo bakal kena bencana besar, Sob. Karir lo bisa hancur. Gue nggak peduli, Dar. Hidup gue bisa lebih hancur kalau gue bersama Sarah. Nina yang posesif, cemburuan banget, dan gue bisa pacaran sama Sarah. Setelah gue tunangan sama Sarah, kok gue ngerasa nggak seneng ya? Sayang, kamu kenapa sih? Dari tadi aku perhatiin diem aja deh. Aku lagi konsentrasi sama jalan. Yakin, cuma lagi konsentrasi sama jalanan. Gak mikirin yang lain. Enggak, mikirin apaan? Ya, mikirin cewek lain barangkali. Nina misalnya. Mikirin Nina? Udah gila aku ya? Kan aku lagi sama kamu sekarang. Ya nggak mungkin lah. Lagian, aku kan udah putus sama dia. Dia bukan siapa-siapa aku sekarang. Bagus deh kalau gitu. Karena kamu tahu sendiri kan, kalau kamu masih aja mikirin Nina, lebih baik kita udahin aja deh hubungan kita. Kamu kok kayak gitu ngomongnya? Udah, jangan mikir yang enggak-enggak. Aku serius loh. Ini bukan cuma sekedar ancaman ya. Kamu tahu sendiri kan konsekuensinya kalau kita putus. Kamu harus kembaliin semua yang udah kakakku dan perusahaannya kasih ke kamu. Karena tanpa aku, kamu nggak akan punya apa-apa, Juna. Kamu nggak akan punya kedudukan yang enak dan semua yang kamu miliki sekarang. Apa? Sarah, tunggu. Sini. Sarah, memang nggak mudah buat kita untuk saling menyesuaikan diri. Banyak perbedaan yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Makanya aku mau kita harus saling ngingetin supaya jangan salah paham, jangan saling nyakitin. Juna, kalau kamu mau hubungan kita lancar dan gak ada salah paham lagi, lupain Nina selamanya. Sarah, tapi aku udah lama putus dari Nina. Kami nggak pernah ketemu lagi. Dia juga udah dimutasi dari kantornya. Dan aku juga nggak pernah kontak sama dia. Belum cukup juga buat kamu? Iya, emang. Emang kamu udah gak pernah ketemu Nina lagi, gak pernah kontak-kontakan sama Nina lagi. Tapi siapa yang bisa jamin kalau kamu belum ngelupain dia?
Jadi kamu nggak percaya? Aku harus kayak gimana lagi? Hah? Padahal satu-satunya yang membuat hubungan itu berhasil dan bertahan adalah kepercayaan. Juna, aku mau kita nikah secepatnya. Karena cuma itu satu-satunya cara yang bisa bikin aku yakin kalau kamu emang cinta sama aku. Tunggu. Hei. Maafkan saya, Pak Reza. Saya kembalikan semua pemberian Bapak di hari pertunangan saya sama Sarah. Karena saya nggak bisa lagi membohongi diri saya sendiri. Apalagi merusak hidupnya Sarah. Karena saya nggak mencintai dia, Pak. Maaf. Kurang ajar kamu. Jadi selama ini maksud kamu apa? Hah? Kamu bilang nggak mau mainin adik saya, tapi kenyataannya lebih dari itu. Jahat, Juna! Pergi kamu! Pergi! Gue sangat sedih karena lo harus meninggalkan perusahaan ini. Tapi gue juga bangga jadi temen lo. Karena lo mampu jujur terhadap diri lo sendiri. Terkadang nilai kejujuran itu sangat mahal dan pahit. Tapi lo harus melakukannya. Kalau tidak ingin membohongi diri lo sendiri sepanjang hayat. Makasih ya. Gua nggak menyesal melakukannya. Tapi sekarang gue jadi tahu apa yang gue inginkan dan apa yang bisa membuat gue bahagia. Dan yang paling penting adalah sekarang gue jadi tahu siapa cinta sejati gue. Hati-hati lo di sana ya. Sukses, bro. Oh ya. Ini surat PHK kamu, Nina. Kamu dipecat secara tidak hormat. PHK? Dipecat dengan tidak hormat? Apa salah saya, Pak? Saya juga tidak paham. Itu keputusan dari pusat. Iya, tapi apa salah saya? Saya sungguh-sungguh tidak tahu, Nina. Bila kamu masih penasaran, kamu silahkan langsung tanya ke pusat. Arjuna. Ninanya ada? Nah, Ninanya kan udah pindah kos 1 minggu yang lalu. Pindah kos kemana, Bu? Saya sih kurang tahu. Tapi kelihatannya Nina dipindahkan ke Bandung. Bandung? Loh, nah Arjuna masa belum tahu kalau dia dipindah tugaskan ke sana? Hah? Nina dipindah tugaskan, Bu? Iya, dia dipindah di kantor cabang Bandung. Soalnya handphonenya Nina nggak bisa dihubungi. Kok bisa ya? Ya udah, saya coba cari ke tempat lain. Makasih ya, Bu. Iya. Mbak. Nggak bisa masuk, Mbak. Mbak. Pak, apa-apaan sih? Mbak tidak boleh masuk. Jangan halangin saya, Bapak. Keluar, Mbak. Nggak boleh, Mbak. Keluar, Mbak. Apa-apaan sih, Bapak? Keluar. Pak, saya udah ada urusan sama Pak Reza, Pak. Biarin saya masuk, Pak. Pak, bukain pintunya, Pak. Pak Reza! Pak Satpam, bukain pintunya. Saya ada urusan sama Pak Reza. Halo, Pak Reza. Ya, Dharma. Arjuna, lu di mana? Lagi di jalan, kenapa? Aduh, ada masalah nih di kantor. Lu harus segera datang. Ada masalah. Yaudah, tunggu ya. Gue kesana sekarang. Yuk, thank you. Bang, jalan, Bang. Langsung, Bang. Di depan sana, Bang. Pak, bukain pintunya, Pak.
kandung, saya terima, Pak, walaupun dengan alasan yang tidak jelas. Saya bekerja dengan baik, Pak, di sana. Tapi kenapa, Pak, saya dipecat? Dengan cara tidak hormat lagi. Salah saya itu apa sih, Pak? Udah Mas, biar aku aja yang jelasin. Sarah, kenapa sih ini? Kamu pasti tahu kan ada apa? Kenapa aku dipecat dengan cara tidak hormat? Oke, aku yang akan jelasin. Kesalahan terbesar kamu adalah karena kamu mantan pacarnya Arjuna. Dan karena kamu, aku jadi batal nikah sama Arjuna. Jadi, satu-satunya cara adalah untuk memecat kamu dan juga dia. Juna, kamu dipecat juga? Iya. Tapi aku nggak nyesel, Nina. Nina, aku salah. Udah mutusin kamu. Dan aku juga salah. Karena aku udah memilih perempuan yang salah. Heh, kamu ngomong apa, Juna? Jadi maksud kamu aku ini perempuan yang salah, iya? Lihat ya kamu, Juna, kamu akan nyesel. Sini gak kamu? Juna, sini! Brengsek kamu ya, Juna, kamu gak tahu diri! Kurang ajar! Lihat ya, nanti kamu akan nyesel, Juna! Ayo, Sarah. Ayo. Enggak, Mas! Enggak, Mas! Mas, duduk ya tadi dia ngomong apa, Mas? Udah. Mas, dia ngomong apa, Mas? Awas kamu, Juna! Nina, maafin aku. Karena aku udah buat kamu kecewa. Seharusnya aku belajar dari pengalaman. Aku seharusnya jadi pacar yang lebih baik. Bukan malah mutusin kamu. Jadi, kamu mau kan maafin aku? Iya. Aku maafin kamu kok. Aku juga minta maaf ya. Aku udah bikin kamu kecewa. Aku memang pengecut, Nina. Nggak berani terus terang sama kamu. Malah buat kamu kecewa. Tapi yang pasti cinta sejati itu harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan. Ya kan? Jadi, aku masih boleh cerewet? Boleh, tapi asal jangan merepet ya. Dan aku berarti masih boleh cemburu? Boleh nggak ya? Boleh sih, tapi asal jangan cemburuan ya. Aku cinta kamu, Nina. Aku juga cinta sama kamu, Juna. Aku tak tahu apa yang ku rasakan dalam hatiku saat pertama kali melihatmu. Seluruh tubuhku terpaku dan membisu, detak jantungku berdebar tak menentu. Sepertinya aku tak. Wah, kamu gila ya? Mana ada tenaga, Eke? Ya serius lah, masukan Mas. Aku cinta kamu. Oh iya, lupa. Maaf. Terus lo makan di dalam situ. Gak dikatakan. Ini gitu.